Di dalam setiap situasi bencana, selalu ada sekelompok orang yang mengeluarkan teori konspirasi. Mulai dari pembunuhan Kennedy hingga pemboman di Boston. Kebanyakan dari teori tersebut tidak berdasar dan terdengar gila. Namun kadang hal yang paling gila pun ternyata merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Berikut adalah beberapa teori yang belakangan ternyata benar-benar ada. Dunia konspirasi sama seperti kriptozoologi. Bagi kebanyakan orang, mempercayai keberadaan Nessie atau Bigfoot akan dianggap sebagai sebuah kegilaan. Tidak ada bukti ilmiah keberadaan makhluk ini. Semua isu yang beredar hanya didasarkan pada kesaksian dan foto-foto yang buram. Namun kebanyakan orang lupa kalau panda dan komodo pernah masuk ke dalam kategori kriptid. Ketika keberadaan kedua hewan tersebut dikenal luas, keberadaan panda dan komodo menjadi hal yang biasa. Begitu pula dengan teori konspirasi. Beberapa teori konspirasi akan terdengar sangat tidak masuk akal. Misalnya, kepercayaan kalau sesungguhnya para politisi ternama di dunia ini adalah kaum alien reptilian yang sedang menyamar. Kali ini kita tidak akan memeriksa teori mengenai reptilian yang menguasai bumi. Kita akan melihat teori konspirasi lain yang walaupun terdengar cukup gila, namun di kemudian hari terbukti merupakan sebuah kebenaran. Pada pertengahan tahun 1900-an, beredar isu kalau pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini intelijen Amerika, telah melakukan eksperimen pengendalian pikiran yang dilakukan melalui obat-obatan seperti LSD. Mereka yang mengajukan teori ini akan ditertawakan dan dianggap sebagai seorang paranoid. Pemerintah Amerika juga tidak mengakuinya dan menganggap isu tersebut sebagai sebuah rumor yang tidak berdasar. Namun pada tahun 1975, Kongres Amerika Serikat mulai membentuk komite untuk menyelidiki aktivitas intelijen Amerika di dalam negeri. Komite yang disebut Church Committee ini menemukan fakta tentang MKUltra. Intelijen Amerika memang melakukan eksperimen pengendalian pikiran atau rekayasa perilaku manusia lewat divisi Scientific Intelligence milik intelijen Amerika. Program ini dimulai tahun 1950-an hingga dihentikan pada tahun 1973. Penyelidikan ini juga menemukan kalau ketua intelijen Amerika saat itu, Richard Helms, telah memerintahkan pemusnahan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan MKUltra pada tahun itu. Lewat Undang-Undang Kebebasan Informasi, intelijen Amerika mulai melepaskan dokumen-dokumen yang tersisa ke publik hingga pada tahun 2001 MKUltra sudah tidak dianggap sebagai proyek rahasia lagi. Pada tahun 1990, terjadi konflik di Timur Tengah ketika Irak menginvasi Kuwait yang kaya akan minyak. Saddam Hussein menuduh Kuwait mencuri sumber minyak tersebut. Tentu saja Kuwait menolak tuduhan tersebut. Karena Irak memiliki militer yang jauh lebih kuat, maka Kuwait yang merupakan sebuah negara kecil namun memiliki kekayaan yang luar biasa, segera meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Untuk meyakinkan pemerintah Amerika, anggota Kongres dari California bernama Tom Lantos membawa seorang anak kecil berusia 15 tahun untuk berbicara di hadapan koleganya di Capitol Hill. Tom Lantos merupakan ketua dari Kaukus Hak Asasi Manusia di Kongres. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1990, mata dunia tertuju kepada Nayirah dan dengan seksama mendengarkan bagaimana ia menceritakan kekejaman pasukan Irak, termasuk ketika mereka membunuh 300 bayi di sebuah rumah sakit. Ketika perang berakhir, ada orang-orang yang tertarik dengan sosok Nayirah. Mereka menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Nayirah ternyata anak dari Sheikh Saud Nasser al-Saud al-Sabah, duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat yang juga merupakan anggota keluarga kerajaan. Jadi desas-desus dan berbagai tuduhan konspirasi mulai muncul. Belakangan diketahui kalau Tom Lantos bekerja sama dengan sebuah firma public relation, Hill & Knowlton, yang juga bekerja untuk organisasi Citizens for Free Kuwait. Nayirah bahkan belajar akting dari lembaga tersebut dan kesaksiannya mengenai pembunuhan 300 bayi ternyata tidak terbukti. Konon keluarga kerajaan Kuwait membayar lembaga itu senilai 11,9 juta dolar. Tujuannya satu, yaitu untuk meyakinkan pemerintah dan Kongres Amerika Serikat supaya mau mengambil tindakan militer terhadap 'terhadap' 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 '
Penyemprotan ini dilakukan antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Sekarang, setelah peristiwa eksperimen di masa lampau ini, para penganut teori konspirasi percaya kalau pemerintah masih melakukan penyemprotan secara diam-diam. Salah satu bukti yang diajukan adalah chemtrail. Dalam versi teori yang lain, kontrol populasi ini dipercaya dilakukan lewat substansi lain seperti fluoride. Apakah chemtrail atau fluoride merupakan bagian dari eksperimen pemerintah yang berbahaya? Waktu yang akan mengungkapkannya. Setiap aspek kehidupan kita dibentuk oleh informasi yang kita terima. Namun, bagaimana jika arus informasi dikendalikan oleh pemerintah? Para penganut teori konspirasi memiliki satu kecenderungan. Mereka tidak mempercayai media mainstream. Mereka berargumen kalau media-media utama telah dikuasai oleh pemerintah yang mencoba untuk mengatur arus informasi. Buktinya adalah keengganan media utama untuk memberitakan masalah teori konspirasi. Dalam banyak kasus, hal ini boleh dibilang benar. Pemerintah memiliki kepentingan dan punya kuasa untuk mengambil tindakan apa saja untuk melindungi keamanan nasional atau orang-orang tertentu. Misalnya, ketika Putri Obama, Malia, pergi berlibur ke Meksiko, beberapa media memberitakan kunjungan itu. Namun keesokan harinya, berita tersebut lenyap begitu saja dari internet. Belakangan, Secret Service mengakui kalau mereka telah meminta media untuk mencabut berita itu demi keselamatan Malia. Pada masa berakhirnya Perang Dunia Kedua, sekitar permulaan tahun 1948, seorang agen intelijen Amerika bernama Frank Wisner diberi kepercayaan untuk mengurus salah satu cabang intelijen Amerika yang bernama Office of Policy Coordination. Dalam implementasi wewenangnya, Wisner memulai Operation Mockingbird yang tujuan utamanya adalah menginfiltrasi media-media utama di Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1950-an, intelijen Amerika sudah menjalin kerjasama dengan 400 jurnalis dari media-media utama di seluruh Amerika. Dengan operasi ini, pemerintah bisa dengan mudah mengatur arus informasi sehingga mengarah ke kondisi yang diinginkan. Pada pertengahan tahun 1970-an, Operation Mockingbird tersingkap dan dibubarkan. Entah apa dampak dari operasi tersebut dan informasi macam apa yang telah dikendalikan oleh pemerintah. Namun pertanyaannya adalah, apakah operasi itu benar-benar telah dihentikan? Siapa yang bisa memastikannya? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. See you next time and goodbye.